ada sebuah tradisi yang menurut gua sangat konsisten di antara para pejabat di Indonesia, yaitu keyakinan bahwa sebuah statement yang diucapkan dengan percaya diri, dengan keras, dan di depan banyak wartawan, bisa menggantikan kebijakan yang seharusnya dijalankan. Salah satu contohnya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Gue bisa bilang, Purbaya ini adalah praktisi yang paling produktif dalam beberapa bulan terakhir untuk kategori tadi. Yang sebenarnya menurut gue angka-angka fiskal di masa jabatan dia ini dibilang jelek banget juga enggak. Tapi ya dibilang bagus-bagus banget juga ya enggak. Cuma masalahnya gini, ada kesenjangan yang semakin hari menurut gue tuh semakin lebar antara apa yang dia katakan di depan mikrofon dan apa yang terjadi dengan pasar keuangan yang sesungguhnya. Sehingga menimbulkan persepsi kalau Purbaya ini akhirnya cuma omong-omong doang. Nah, di episode kali ini mari kita bedah bareng-bareng tentang Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang beneran bisa bekerja atau hanya omong-omong doang. Tanggal 20 Januari 2026, rupiah di kala itu baru saja menyentuh di angka 16.596 rupiah per dolar. Angka yang sebenarnya sudah mengkhawatirkan. Cuma di tengah kekhawatiran yang mulai bermunculan, terutama di masyarakat, Purbaya malah ngomong begini di depan wartawan. Ini gua kutip ya. Saya tahu betul alasannya kenapa rupiah melemah dan memperbaikinya 2 hari. Semalam, 2 malam selesai itu. Ada buntutnya, belum kelar itu kalimatnya. Dan justru itu yang paling penting. Dia nambahin begini. Tapi saya bukan bank sentral. Which is true, fungsi Purbaya sebagai Menteri Keuangan memang fungsinya bukan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Cuma, dia kan ngomong seakan-akan dia bisa. Percaya diri banget, tapi ada buntutnya. Nah, gue bikin video ini 5 bulan setelah pernyataan dia, rupiah ada di angka 18.049 per dolar Amerika. Yang lagi-lagi, gue harus ngomong ini, lagi-lagi level terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Padahal di video-video sebelumnya gue udah ngomong, ini rekor terendah. Kali ini gue harus ngomong lagi, ini rekor terendah. Nah, cuma gini, sebelum membahas siapa yang salah dan siapa yang benar, ada baiknya kita bicara angka dulu. Jadi gini, pada awal 2026, rupiah tadi kan gue bilang di kisaran 16.675 rupiah per dolar. Ya, memang bukan angka yang mengembirakan, tapi seharusnya masih bisa dikelola. Lalu, 3 bulan kemudian, naik ke angka 17.300 rupiah per dolar. Lalu naik lagi di bulan Juni di angka kisaran 18.000 per dolar. Yang konon, angka ini sebenarnya adalah angka psikologis. Sebuah garis merah yang nggak mungkin hit angka seperti itu kalau tidak ada lagi krisis yang besar. Bahkan, buruknya nilai tukar rupiah ini lebih parah dibandingkan ketika lagi terjadi COVID-19. Cuma, masalahnya kan kalau COVID ada pandemi. Nah, sekarang kan nggak ada pandemi. Cuma gini deh, pelemahan rupiah itu sebenarnya adalah gejala. Tapi, gue sebenarnya udah pernah bahas tentang ini. Tapi gue akan ulangi lagi, terutama buat lu yang belum nonton video pembahasan tentang kenapa rupiah terus melemah. Jadi gini, pada triwulan pertama tahun 2026, berarti bulan Januari, Februari, Maret, transaksi modal dan finansial Indonesia itu mencatat defisit 4,9 miliar US dollar. Ini kebalikannya di kuartal sebelumnya yang dimana mencatat surplus 9 miliar US dollar. Udah gitu, modal asing itu keluar dari Indonesia dalam jumlah yang masif atau istilahnya capital outflow. Sehingga IHSG jadi kebakaran terus. Turun terus. Bahkan sudah terpangkas 33% dari awal tahun. Yang lagi-lagi mendekati angka yang sama ketika COVID-19. Cuma bedanya COVID ada pandemi, di sini tidak ada pandemi. Yang ada adalah kekhawatiran domestik yang menumpuk lalu meletus.
meledak. Lalu Maret 2026, Fitch Rating ini merevisi outlook sovereign credit Indonesia dari stable menjadi negatif. Nah, Fitch Rating ini kan adalah sebuah lembaga rating dari luar negeri. Mereka kasih rating itu bukannya tanpa alasan. Karena mereka melihat trajektori yang mereka percaya itu memburuk secara struktural di Indonesia. Dan di April 2026, PMI Manufaktur Indonesia masuk ke zona di level 49,0. Yang artinya lebih banyak pabrik yang memangkas produksi daripada menambah kapasitas. Dan angka-angka yang tadi gue sebutkan, gue tahu banyak orang yang tidak paham tentang angka-angka tadi, tapi itu adalah ukuran-ukuran yang memang dilihat dari para pelaku pasar, dan imbasnya adalah investor-investor tidak percaya dengan Indonesia. Dan ketidakpercayaan investor ini tidak bisa hanya dengan modal bacot doang. Nggak bisa hanya modal di interview wartawan lalu ngomong fafifu was-was habis itu udah selesai. Investor tiba-tiba langsung mau balik lagi. Enggak. Karena seperti yang tadi gue bilang di awal, yang gue lihat, Purbaya ini lebih cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya lebih ke performatif. Yang penting gue ngomong dulu aja, bikin statement dulu aja. Walaupun ya, di awal terlihat dia ini seperti menjanjikan, bahkan sempat ada survei, tapi memang masyarakat Indonesia itu nggak pernah kapok ya. Jadi gini, ada survei yang menempatkan dia menjadi kandidat capres atau cawapres di 2029. Karena sebagian masyarakat melihat bahwa Purbaya ini sepertinya bisa membuat perubahan dengan gayanya yang koboi. Padahal kita sudah berkali-kali kena yang namanya gimmick dari para pejabat, dari para politikus. Dan tampaknya masih aja nggak kapok-kapok. Kita pernah termakan gimmick masuk gorong-gorong. Lalu belum lama ini kan juga 58% penduduk yang memilih dalam Pilpres 2024 kena gimmick gemoy. Yang bisa joget-joget. Iya kan? Lalu ketika ada lagu MBG, Mas Bahlil ganteng, rame-rame, ikut-ikutan. Tapi tahu nggak, sebenarnya itu hanyalah permainan gimana mendapatkan simpati masyarakat. Dan memang masyarakat kita itu masih lebih mudah terpapar, lebih mudah percaya terhadap hal-hal yang sifatnya performatif. Yang nggak ada substansinya, yang nggak ada hubungannya dengan bagaimana mereka, para pejabat ini membuat program, membuat planning, dan bagaimana mereka mengerjakannya sehingga bisa membuat Indonesia jauh lebih baik. Ada porsi salah dari para pejabatnya, tapi juga ada porsi salah di elunya sebenarnya. Makanya kalau bilang Purbaya itu kandidat kuat capres atau cawapres, ya agak-agak tolol. Karena belum ada pembuktiannya, apalagi ketika dia sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kayak gini deh, ketika rupiah melemah nih, dan kritik mulai banyak berdatangan. Jawaban Purbaya itu, kalau yang gue lihat, tidak pernah tentang apa yang sedang dia kerjakan. Jawaban itu cenderung lebih ke kenapa kritik itu tidak tepat sasaran. Kayak misalnya dia bilang, yang kritik kebijakan fiskal kita itu aneh. Dia tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Saya sebel sama orang-orang yang bilang gara-gara fiskal, rupiah jadi jeblok. Atau misalnya pas lagi The Economist bikin artikel, ada dua artikel tentang resiko ekonomi dan demokrasi Indonesia. Purbaya malah ngomongnya harusnya The Economist itu memuji kita. Ya kan? Nggak nyambung jadinya kan. Ada sebuah kritik, lu tidak menjawab kritikan tersebut, lu malah menghindar, mencoba mengalihkan topiknya ke yang lain. Atau malah sebenarnya menurut gua, akan lebih gentle lagi kalau dia mengakui memang ada pekerjaan rumah yang memang masih belum selesai dan ini butuh perhatian dan butuh kerja yang jauh lebih berat. Lalu, misalnya ketika IHSG kan lagi jeblok, Purbaya malah ngomongnya, saya juga agak bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi. Oh, mati kan. Gimana ya? Menteri Keuangan bingung. Padahal ya, untuk dipahami nih, Menteri Keuangan itu kan sebenarnya pada garis besar ya, tugas dia itu adalah mengelola APBN.
lalu kebijakan fiskal, lalu pengelolaan utang, dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Nah, cuma kan tugas Menteri Keuangan itu nggak hanya sekedar itu doang. Memang nggak tertulis di perpres manapun, nggak ada. Tapi justru menurut gue ini krusial, yaitu menjaga kepercayaan. Kepercayaan siapa aja? Kepercayaan investor asing, kepercayaan lembaga rating yang memang kredibel dan levelnya internasional. Kayak Fitch Rating yang tadi gue sebutkan di awal. Lalu juga pasar obligasi dan juga tentu saja publik di negara ini. Dia kan harus membuat kita semua ini percaya bahwa orang yang mengelola keuangan negara ini, bendahara negara ini, tahu apa yang sedang terjadi dan dia punya roadmap-nya yang jelas. Dan kepercayaannya itu kan tidak hanya dibangun lewat angka-angka defisit semata. Udah berapa persen nih? Udah berapa persen juga yang menyetor pajak? Nggak hanya itu doang. Tapi kan juga dari cara dia bereaksi terhadap tekanan, lalu juga bagaimana cara dia berkomunikasi di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia terutama, dan mengakui memang kalau ada sesuatu yang kurang baik sebelum market yang melakukan koreksi. Jadi harusnya dia sudah bisa membacanya dulu. Sebelum akhirnya udah kejadian nih, udah rupiahnya berantakan, IHSG-nya berantakan, harusnya dia udah bisa melakukannya. Yang intinya adalah dia bisa memberikan kepercayaan, bukan sibuk membantah kritik, sibuk menyalahkan pihak-pihak luar, atau sibuk nggak tahu apa yang sedang terjadi, nggak tahu harus ngapain. Makanya nggak heran kalau ada rumor kalau Purbaya ini akan diganti. Posisinya akan digantikan oleh Chatib Basri. Nah, cuman per hari ini gue mendapatkan info, rumor tersebut tidaklah benar. Cuma bisa berapa lama Purbaya bertahan dengan caranya yang seperti ini. Bahkan kabarnya dia kalau dia kena reshuffle, dia akan dipindahkan ke Bank Indonesia. Nah, kalau pindah ke Bank Indonesia, seperti yang tadi dia bilang kan, kalau dia bisa bikin dolar turun dalam waktu 2 malam lah, semalam 2 malam bisa. Harusnya gitu aja tuh, biar kita lihat bagaimana caranya dia nurunin dolar dan menaikkan nilai rupiah. Cuma tampaknya belum kejadian, tapi kita tunggu aja. Biasa sih di Indonesia ya, kalau ada rumor, itu adalah fakta yang tertunda. Ya, we'll see lah, we'll see. Nah, terakhir, ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Apakah rupiah bakal bisa hit ke 20.000 per dolar? Karena jarak dari angka yang sekarang ke 20.000 itu sekitar 11%. Dan secara matematis dan juga melihat polanya, kemungkinan bisa terjadi, bisa. Tapi tentu saja kita tidak mau. Gue pun juga nggak mau. Karena kalau sampai 20.000 itu sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Di mana juga faktanya di negara Asia Tenggara sendiri cuma Indonesia doang yang kursnya terus melemah. Di negara-negara lain itu tidak. Dan apa yang harus dilakukan? Ini yang menurut gua, I don't know. Membangun kepercayaan itu kan tentu saja harus dengan disertai tindakan yang nyata. Ada aksi nyatanya dan orang-orang yang melihat aksi nyata tersebut yakin nih, oh memang ini bisa nih, tindakan dan kebijakannya ini memang make sense, masuk akal. Lalu yang berikutnya, oh ada hasilnya nih, berproses iya, tapi prosesnya ke arah yang lebih baik, sehingga nanti kita bisa melihat hasilnya. Tapi kan yang sekarang dilakukan ini enggak, lebih cenderungnya adalah ke hal-hal yang sifatnya denial, merasa semuanya baik-baik saja, padahal mah enggak. Kalau ada yang mengkritik, malah sewa buzzer. Come on lah. Denial, sewa buzzer, malah ngomel-ngomelin yang mengkritik. Walaupun kritiknya sebenarnya valid, itu kan tidak akan pernah bisa menambah, tidak akan pernah bisa membuat orang jadi percaya. Kepercayaan itu kan dibangun karena ada sebuah tindakan nyata, ada pembuktiannya. Nah, ini yang gua tidak lihat di pemerintahan kita. Baik dari presidennya, maupun Menteri Keuangannya dalam konteks ekonomi dan keuangan. Sama aja menurut gua. Sama
omon-omon, come on lah. Janganlah performatif terus, cuman pengennya bisa dilihat orang terlihat lagi kerja, lagi sibuk. Ngapain sih? Kami nih, masyarakat, butuhnya proses dan ada hasilnya, ada dampak nyatanya. Bukan omon-omon nggak jelas. Jadi kurang-kurangin lah omon-omon nggak jelas, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Oke, sebelum gue tutup, seperti biasa gue mau menginformasikan kalau gue ada buku yang gue tulis, yaitu Generasi Zombie, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Bukunya yang ini, lu bisa dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau di official store-nya Kompas di Shopee, Tokopedia, maupun di TikTok. Linknya ada gue udah taruh di bagian produk, lu bisa langsung klik di situ, nanti langsung mengarahnya ke Shopee. Lalu gue juga ada buku Cara Cuan dari Podcast, ini adalah buku kedua gue, bentuknya e-book. Ini sangat cocok buat lo yang baru mau mulai podcast atau yang bingung gimana caranya mengembangkan podcast. Ini ada di platform Clicky.id, gue sudah taruh linknya di kolom deskripsi. Lo bisa langsung dapatkan di situ. Nah, kabar baiknya sampai sekarang kedua buku tersebut masih ada diskon, jadi bisa lo manfaatkan sebelum diskonnya berakhir. Lalu jangan lupa juga gue ada YouTube membership. Di situ video-videonya bersifat lebih ke edukatif, terutama ke self-improvement di bidang marketing, branding, dan komunikasi. Lalu juga gue berencana akan menaruh konten-konten yang topiknya berbahaya dan kalau taruh di publik itu, wah, jadi gue akan taruhnya untuk khusus member aja. Lu bisa join membershipnya, murah kok. Mulai hanya dari 20.000 saja. Malah sebenarnya nggak 20.000, 19.900 ya. It's very cheap. Oke, itu ya dari gua. Seperti biasa juga, kalau lu punya opini, lu punya pertanyaan, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.